Oke, kayaknya kita perlu lanjut. Kita akan membahas mengenai catatan kaki atau footnote. Jadi biasanya kalau kita baca makalah, itu salah satu karakteristiknya juga adalah sebenarnya nggak wajib banget gitu, nggak rukunnya gitu. Rukunnya tadi kita udah bahas di situ, pendahuluan, isi, sama penutup ya. Nah kalau ini bukan apa istilahnya itu, yang wajib tapi bukan rukun, fardu apa ya? Syarat sah lah. Nah ada rukun, ada syarat sah. Nah yang pertama syarat sah tadi itu kita udah bahas referensi. Nah syarat sah yang kedua adalah catatan kaki. Saya baca, catatan kaki digunakan untuk menjelaskan kata atau kalimat yang ada di badan makalah. Penjelasan ini bisa berupa sumber rujukan, makna kata yang kira-kira sulit dipahami, keterangan nama tokoh atau nama tempat, serta nomor ayat atau surat dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi misalnya kalau kita nulis, Zia misalnya dulu dalam buku kemarin itu nulis, menurut kaum Mujasimah, nah itu dia nulis footnote di situ. Mujasimah adalah kelompok yang berpaham bahwa ya ta'rif penjelasannya. Kalau kita sendiri kan pasti udah paham banget Mujasimah itu kan kelompok ini. Nah kalau orang awam, pembaca kita di rumah itu kan butuh penjelasan. Nah makanya itu fungsi dari footnote itu sendiri, untuk menjelaskan pembaca lah biar lebih paham. Nah itu untuk makna kata, makna tempat atau istilah. Nah itu kita bisa jelasin di footnote di bawah. Nah kita juga bisa jelasin di situ seperti nomor surat dan ayat. Nah tapi yang paling penting adalah menulis sumber rujukan. Nah ini yang butuh juga kode apa tadi itu, rumus lah. Kayak di referensi tadi itu kan punya rumus tuh. Azyumardi Azra menjadi Azra Azyumardi dan lain sebagainya lah. Nah footnote juga gitu. Nah yang saya tulis di sini ini adalah yang berupa sumber rujukan. Footnote kan tadi banyak tuh, bisa jelasin kata dan lain sebagainya. Tapi ini khusus untuk yang berupa sumber rujukan atau buku atau jurnal yang tadi kita sudah bahas itu. Oke, syarat bentuknya adalah saya baca yang pertama ya. Saya punya buku misalnya yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Judulnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Diterbitkan di Kairo di Darul Muqattam penerbitnya tahun 2014, halaman 32. Kenapa perlu disebut halaman? Karena catatan kaki ini kan ada di badan makalah ya. Nah di badan makalah itu kan kita lagi ngejelasin tuh isi dari makalah kita. Nah ada isi yang memang berasal dari buku yang saya baca. Nah kata-kata Syekh As-Sakandari di situ, setelah beliau berkata demikian, saya tulis di situ footnote, tanda satu, kemudian di bawahnya Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, judulnya sekian pada halaman sekian. Nah itu pentingnya. Nah rumusnya kayak gitu tadi. Ahmad bin Athaillah As-Sakandari tidak pakai kebalik, nggak kebalik, koma spasi, Taj al-Arus itu judulnya, tetap di italik, dimiringin. Nah ini bedanya nih. Setelah dimiringin, koma, spasi, dan ada tanda kurung di situ. Nah tanda kurung, di dalam tanda kurung itu ada kota atau negara. Kok lupa saya tadi itu. Titik 2, spasi, Darul Muqattam itu adalah penerbitnya, koma lagi, spasi, tahun. Biasanya direferensi tahun, yaitu setelah nama kan tadi. Tapi di sini di dalam akhir di dalam tanda kurung. Setelah tahun 2014 itu dikurung lagi, terus koma, spasi, baru halaman 32. Oke, itu buku. Kita lanjut ke jurnal. Bagaimana menulis catatan kaki yang bersumber dari jurnal? Misalnya, nama penulis jurnalnya adalah Tasmuji. Judul jurnalnya atau judul artikelnya Teologi Transformatif Jaringan Islam Liberal, JIL. Nah, penulisan judulnya kayak di referensi tadi menggunakan tanda petik dan tidak italik.
sama dengan yang di referensi tadi itu. Nah, lalu koma setelah itu, setelah tanda petik juga tadi, koma, spasi, baru nama jurnal. Logchat belum? Belum. Aslinya kan ini fokus masih tas muji nih. Nama jurnalnya. Tas muji. Tas muji itu nama penulisnya. Nah, itu logchat itu. Deman. Oh iya, halaman dulu. Belum ahi, belum. Fokus Nama jurnalnya lockdown. tulisan naik. Biasa. Gokil. Terus. Loncatan pikiran sini itu terlalu cepat. Jadi kita masih yang kedua ya. Penulisnya Ham Tasmuji, bukan jurnalnya yang namanya Tasmuji. Oke. Jurnal Tasmuji. Tengah apa itu Jurnal logchat. Belum Ham. Tasmuji nama penulis artikelnya. Kemudian judulnya itu tadi Teologi Transformatif Jil, judulnya itu. Nah, kemudian koma, spasi, setelah itu nama jurnal. Kalau antum nyari misalnya di Studia Islamikanya UNJKT, nah maka tulis di situ Studia Islamika. Nah, dengan ini miring. Nama jurnalnya miring. Baru setelah itu nulis volume, nomor, dan tahun terbit dan ini bulan. Oke, besok insya Allah paham setelah ini, setelah praktik. Karena teori aja kan pasti nggak cukup. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ini dalam penulisan footnote, yaitu tentang object, ibit, logcit. Ini maksudnya apa sih ini? Nah, ini Makanya sekarang, nah itulah. Dan sabar Iya. Agresif sekali antum ahi. Timbang beliau ilmu itu loh. Iya. sabar. Dalam buka link yang salah dia jadi agresif. Error. Belum saatnya. Oke. As-Sakandari, koma spasi object, koma halaman 50. Nah, jadi dalam penulisan catatan kaki itu ada istilah-istilah yang misterius kayak gini. Object, ibit, logcit. Adalah kepanjangannya itu tapi nggak penting lah. Saya malah lupa juga. Iya, gunanya. Iya, Wak. Yang penting kan Nanti di googling kan. Lanjut. ya. Jadi object itu digunakan ketika saya ingin menulis sumber yang Bentar dulu saya mikir ya. Object digunakan kan sumber ya. Soalnya buku As-Sakandari ini object. Nah, object ini digunakan jika saya ingin mengutip buku yang sama ditulis oleh Sakandari itu, tapi diselingi oleh sumber lain di atasnya. Oh ya. Ini panjangannya operasi kata. Ini sumber operasi kata lain sebelum. Menulis sumber yang sama dan diselangi oleh sumber lain. Yang sama. Ya, itulah. Ya, pas jadi Ahmad itu terus ada yang lain bawah dan ada yang lain. Ocit atasnya. Sumber lain Bang Ocit. Log. Oke, sekali lagi ya. Jadi object itu digunakan ketika saya ingin mengutip buku yang sama. Oke, ini As-Sakandari yang saya kutip ini. Buku yang sama dari As-Sakandari itu yang di atas mana? Intinya atas tapi diselingi oleh satu sumber di atasnya. Intinya bukan di atasnya banget lah itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat itu kan object, lihat nomor 3 ya, itu objeknya di nomor 3 kan. Nah, kembali kemana tuh objeknya itu? Nomor 1. Nah, jadi saya misalnya nulis
Tasmuji. Ya, di halaman 1 saya ngutip Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ini kan. Di halaman 2 saya ngutip Tasmuji ini, jurnal Tasmuji ini. Ya. Di halaman 3 saya ingin ngutip lagi nih kitabnya As-Sakandari yang sama. Tapi itulah intinya. Tapi diselingi tadi oleh Tasmuji itu. Nah, jadi tinggal nulis namanya aja As-Sakandari terus opcit. Nah, opcitnya itulah yang menunjukkan bahwa bukunya sama tapi diselingi oleh si Tasmuji tadi itu. Ada Sakandari juga di situ jadi ketahuan. Ya, ketahuan. Walaupun dua yang silang nggak apa-apa. Walaupun 2 yang diselangi nggak apa-apa. Intinya nama As-Sakandari udah kita kutip juga di atas. Kalau kita nggak kutip, ya tulis lagi gitu. Fungsi penyingkatan ini sebenarnya adalah untuk menyingkat. Dia nulis doka. Iya. Satu ya. Iya, kompas kecil. Sekali dua. Satu naiknya kayak gitu. Sama tapor. Tahu saya maksud teman. Apakah diselingi satu apa yang dua seling juga digituin? Boleh 2 juga. Intinya As-Sakandari udah saya sebut di atas tadi. Kalau logit ini apa sekarang? Kitabnya, ya. Double object dari. Apa? Belum. Berarti nggak khusus untuk satu selingan berarti kan? Ya, ada selingannya intinya. Nggak khusus satu selingan. Iya, iya. Karung ngambil anu. Iya kenapa? Ya. Bareh boleh selingan, bareh ada paling bawah dan masih locik. Ya. Jadi fungsi opcit dan ibit dan logcit ini adalah untuk mempersingkat. Jadi malas saya nulis Ahmad bin Athaillah As-Sakandari Tajul Arus dan seterusnya itu. Jadi opcit aja. Kopi aja. Kan barusan kan artinya boleh dari berapa sumber apa misalkan ilham. Ya. Kemudian di sana saya selidiki dengan 3 sumber. Iya. Saya gunakan Opcit juga. tapi objek ini kembali kemana nanti apa? Ke atas. Makanya itulah fungsi nama. Di atas itu. Nah, itulah fungsi nama tadi itu. Dan kan tulis lagi judulnya. Ya, karena namanya ini loh, As-Sakandari yang di atas sudah saya kutip itu. Lihat coba. Nah, di situ. Sakandari itu yang kasih alamat. Sekandari itu. Skandari. Skandar. Skandar. Soalnya tahu dulu objek doang terus halaman kan dia lah itu deh. Bingung kan? Ya. Hah? Di halaman berbeda untuk objek satu halaman kemudian. Apa no? Untuk objek di sumber yang berbeda tapi di halaman yang sama. Iya, iya. Ya, belum tuh. Ya, udah? Udahkah? Lanjut. Ya. Lalu apa fungsinya? Lalu apakah fungsi dari penyebutan halaman itu? Nah, jadi opcit itu sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, untuk mengutip sumber yang sama, tapi diselingi oleh sumber-sumber yang lain kan? Nah, tapi pada halaman yang berbeda. Makanya ditulis halaman. Ini yang membedakan dengan logcit. Kita langsung ke logcit ya. Jadi logcit itu satu lah, ibit doang kan? Jadi logcit itu dia selalu terpikirkan oleh si Tasmuji itu ya. Jadi logcit itu bedanya dengan opcit adalah jika opcit itu yang saya kutip adalah di atas dan ada selingannya yang beda halamannya. Si logcit ini saya mengutip buku yang sama di atas dilewati oleh diselangi oleh sumber yang berbeda, tapi halaman yang saya kutip ini dengan halaman yang sudah saya kutip sebelumnya itu sama. Yang sebelumnya tadi itu loh. Nah, coba lihat si Tasmuji. Coba lihat. Ganti nama si Dahab. Ilham Tasmuji Al-Khastri. Nah, coba lihat si Tasmuji yang paling bawah ini. Tasmuji logcit halaman 11. Oh, mohon maaf, saya salah. Sebelumnya 9 tapi 9. Ayo. Iya, saya salah di sini. Sorry. Aduh.
Ya sorry. Iya maaf. Gimana berarti Dim? Maaf. Berarti belum jelas lockcheat apa? Lockcheat itu sama. Udah tadi jelas. Oh ya, berarti si dia salah ketik ini. Ya, coret yang halaman 11 itu. Jadi sekali lagi lockcheat digunakan itu untuk mengutip buku yang sama dari yang sudah saya kutip sebelumnya, yaitu Tasmuji ini dalam hal ini ya. Nah, tapi halamannya sama. Nah, coba Tasmuji halamannya itu. Yang bawah itu. Oke, saya ulangi. Oke, coba hening dulu. Jadi lockcheat ini digunakan untuk mengutip sumber yang sama dari yang sudah saya kutip si Tasmuji ini sebelumnya, tapi diselingi oleh sumber lain. Dan yang saya kutip sekarang ini halamannya sama dengan yang saya kutip sebelumnya. Halamannya sama, lockcheat ini. Opcheat halamannya beda. Makanya opcheat itu harus ditulis halamannya berapa, karena beda kan. Berarti kalau udah lockcheat itu nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Ya. Berarti salah ini. Berarti ada halaman 9 di sini. Milik. Coba ulang. Oke. Dari opcheat ibit ke opcheat. Oh, belum ibit. Kayaknya perlu ditulis Bang. Kasih aja bedanya gitu kan. Biar jelas. Bisa dituliskan tulis sedikit lah. Oh, oke lah. Atau saya Singkatan aja. gambaran ininya, gambaran apa sebenarnya? Tas. Skandari dulu. Kalau ditulis pasti nggak ada yang ulang kan sekarang. Benar. Menghemat durasi dia juga Ustaz. Mantap. Wah, terhapus halaman. Ya. Sudah dihapus. Opcheat doang atau lockcheat juga? Lockcheat doang kan? Semuanya aja Bang. Kasih bedanya gitu kayak. Oke lah, berarti Opcheat gitu. Kayak di sini tulis udah. Skandari. sebenarnya itulah fungsinya ini ya. Oke lah. Berarti secondary juga ya? Secondary pertama. Judul, Bedanya cuma halamannya doang. halaman. Ini apa tadi ya? Ini yang opcheat ya? Iya. Opcheat. Terus ibit di bawah di antara itu. Enggak apa lah. Ibit aja di sini. Anak-anak, coba perhatikan ya. Anak murid paling nakal. Dengar, Ham. Ilham ini paling penting ini, Ham. Biasa anak murid paling terkenal anak dulu, paling pintar dia paling nakal. Nah, Mau viral dia. Terasa teringin ya. tentu saja paling nakal sih dia. Oke, jadi penggunaan opcheat, lockcheat dan ibit. Nah, sebenarnya ini udah saya tulis di sini, tapi ulangi aja di sini. Maksud saya Bang tadi juga. Ya. Biar nggak usah ditulis ulang yang itu, tapi bedanya itu loh kayak ibit untuk di halaman pertama, kemudian kalau opcheat di halaman begini itu bedanya dari segi tulisan gitu. Biar nggak usah tulis ulang yang itu. Nah, strukturnya kayak gini loh, Bang. Kan kalau dijelaskan tadi itu kan ibit tulis di bawah catatan kaki, kemudian kalau Ya. berarti Oh, dalam cara karya- penulisannya iya, di makalah kayak itu. gitu, Bang. Beda-bedanya kan kelihatan. Ini murid yang murid yang baik kayak gini. Contoh murid nakal. Halamannya sama. Adalah contoh. Anda mengkritik guru ya? Oh iya, bagus ya. Ya, tapi ini dulu kan opcheat, lockcheat ya. Jadi saya mengutip di halaman pertama makalah saya itu dengan saya membahas tentang tasawuf misalnya. Saya mengutip As-Sakandari, judulnya Tahdzibin Nufus, halaman 60 misalnya. 60. Nah, pada halaman 2 saya mengutip si Tasmuji ini. Sorry. Dengan judul jurnal. Ini jurnal loh ya. Jurnal halaman 60 juga misalnya. Nah, di halaman 3 saya ingin nulis lagi, ngutip lagi kitabnya As-Sakandari yang Tahdzibin Nufus ini. Tapi diselangi oleh Tasmuji. Saya malas nulis ulang yang ini tadi itu.
Gimana cara saya, Ustaz? Tulislah namanya yang sudah dikutip di atas itu, yaitu as-sakandari. Bedanya tulis objit, titik, cheat. Ini miring. Titik setelah itu. Ini maksudnya apa? Sekali lagi ya, ini maksudnya apa? Jadi yang saya kutip di halaman 3 ini adalah bukunya as-sakandari ini yang sudah saya kutip di halaman pertama tadi itu. Ini loh bukunya ini. Nggak perlu saya tulis lagi di sini. Karena saya udah sebut tadi itu. Meskipun beda halaman. Inilah objek ini beda halaman. Makanya ditulis halamannya di sini 63 misalnya. Nah, halaman yang tadi itu yang saya kutip pertama itu halamannya 60. Nah, objek ini halamannya 63. Sekali lagi ya, objek ini fungsinya adalah untuk mengutip buku yang sama oleh sakandari ini, tapi diselingi oleh si tasmuji ini. Nah, dan halaman yang saya kutip di sini dengan halaman yang di sini itu beda. Nah, Itu dalam satu lembar kan? boleh dalam satu lembar, boleh dalam lembar yang lain juga, Ustaz. Intinya Setelahnya langsung kita misalnya mau mengutip lagi sekandari, berarti tinggal di bawah footnote-nya itu. iya. Iya. Lembar setelahnya itu langsung sekandari objek. Iya. Iya. Enggak perlu di satu halaman. Intinya tolok ukurnya itu adalah sumber yang sebelumnya ini. Kalau ada sumber yang ada di sini sebelum ini kan sama ya. Saya ingin mengutip sakandari juga, tapi intinya ada di sini loh. Atau 2, 3, 4 intinya ada selang. Iya. Nah, saya mengutipnya dengan objek halaman yang berbeda. Jika halamannya berbeda objek ya. Nah, di halaman 4 saya ingin mengutip tasmuji. Siapa yang ketawa itu? Saya ingin mengutip tasmuji. Ilham aja, ganti ilham. Lokcit ini. Ganggu kita nih. Oh, ada makan enggak kan? Kalau kita jatuh juga sudah kan? Nah, ini yang kita tunggu itu nih. Yang kita tunggu nih. Ahlan Pak Ketua KMNTB Gubernur. Objek kan? Udah selesai objek. Nah, bagaimana sekarang jika saya ingin mengutip makalah yang sudah dikutip sebelumnya? Saya udah nulis nama, judul, halaman dan lain sebagainya. Saya ingin mengutipnya lagi, tapi ada selang di sini. Atau 2 atau 3 atau 4 selang sumber lain yang saya kutip. Nah, jika halamannya sama dengan yang ingin saya kutip sebelumnya, yaitu tasmuji ini, halamannya 60, dan saya ingin mengutip lagi si tasmuji ini halaman 4, dan halamannya 60 juga, maka penulisannya adalah tasmuji, koma, spasi, lokcit, titik, wah enggak titik. Iya. Ya, enggak ada halaman karena halamannya sama. Lokcit ini udah berarti halamannya sama. Ya. Ya, bedanya kan lokcit dan objek ini kan fungsinya sama nih. Objek lokcit sama fungsinya, yaitu yang sudah diselangi oleh satu sumber kan, atau 2 atau lebih sumber. Tapi objek yang kita kutip itu pada halaman sebelumnya itu adalah halamannya berbeda, makanya kita tulis halaman. Tapi kalau lokcit, halaman yang saya kutip sebelumnya itu sama, yaitu 60. Jadi nggak perlu ditulis lagi halamannya. Aduh, dapat tesnya. Ada foto-foto Han. Di sini Ham. Bentar kita ambil lagi. Oh. Dari belakang tuh Han. Udah datang semua. Aneh, ngeros aja kita. Mantap. Ya, jadi Langsung jelasin ini. Senyumnya. jadi ketawa tadi tuh Ham. Ulang Ham. Serius. Ulang lah. Serius. Ayo, sama.
ibit ini udah. Ya, jadi kita udah tahu fungsi dari object dan logcheat ini. Perlu diulangi lagi? Tidak. Oke. Sekarang ada yang nyempil satu nih, ibitnya apa nih? Ibit. Nah, ibit jadi ibit ini berfungsi jika saya ingin mengutip sumber yang sama dari pas banget yang sebelumnya ini, si Tasmuji ini, Nggak ada anu lah. tanpa selang apapun, tanpa ada sumber apapun sebelumnya itu. Pas banget ini nih, ini banget, nggak ada di sini sumber lain, 1, 2 ataupun seterusnya nggak ada. Nah, jadi ibit ini memiliki dua fungsi, bukan fungsi, cara penulisan lah. Kalau halamannya sama dengan si Tasmuji yang saya kutip ini, which is 60, ya kan? Maka ibitnya nggak ditulis halamannya di sini, karena halamannya sama, nggak usah ditulis. Ibit titik dan miring. Kalau yang saya kutip di sini berbeda dengan yang saya kutip di sini, si Tasmuji ini, yaitu halaman 60. Misalnya saya kutip halaman 61. 61. Halaman 61 titik. Nah, itu bedanya. Jadi object logcheat fungsinya sama, yaitu saya mengutip sumber yang sudah saya kutip sebelumnya diselangi oleh sumber lain. Kalau ibit tanpa sumber apapun di sini. Biasanya kalau kita nulis itu kan ada nomor-nomor tersendiri kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kan biasanya. Kalau di 4 ini saya ingin mengutip sumber yang sama di Tasmuji yang ini kan beda banget tuh, 4 ke 2 kan. Kalau ibit ini 1 banget gitu, di atasnya banget gitu, 5 ke 4. Nah, Tasmuji inilah yang saya kutip di sini lagi gitu, halaman yang berbeda. Kayaknya bingung ya? Enggak? Oh, berarti saya yang bingung ya? Saya bisa ilham kayaknya mau. Enggak ada. Dia nggak perhatiin. Dia nggak perhatiin. Dia nggak perhatiin dia. TWK dia. Sudah jelaskan. Ya. Soal udah jelas. Tentara itu di mana? Dia paham. Dia semua ngaku. Oke, ini cara penulisannya. Mengenai praktiknya, itu besok kita akan bedah makalah minggu depan oleh Muhyi dan Sido aja ya. Pokoknya minggu depan saya nggak bisa. Wah, itu bukan alasan itu. Astagfirullahaladzim, beda itu. Atau besok lah. Bertanya sedikit. Besok. Dia ini sekeji. Sedikit lah. Silakan. Oh gini Pak Jawa. Yes. Misalkan di satu makalah gitu kan. Ya. Di satu makalah, misalnya makalahnya si Tasmuji gitu. Si Tasmuji ini mengutip ungkapan dari ungkapan orang lain gitu. Tasmuja. Oh. Tasmuja. Tasmuja. Kayaknya itu saudaraan, Ustaz. Nah, jadi gimana cara nulis apanya catatan kakinya? Apakah harus ada mengatakan si Tasmuji ataupun ungkapan orang yang dikutip oleh si Tasmuji itu? Paham nggak? Si dibacanya di mana aja? Saya paham maksudnya. Coba disyarah dulu coba. Misalkan kayak gini. Cara-cara Ini kita misalnya double kutipan. ya Double kutipan. Ya, jadi misalkan kita ada kitab orang, dia ngutip dari orang lain. I see. itu maksud saya Pak Bos. Apakah pas kita Santai dong. belum? Apakah pas kita tulis itu kita tulis dari buku yang kita baca atau dari kutipan dia yang di I see. Maksud saya. I see. Oke. Jadi itu masalah badan makalahnya ya, bukan footnote-nya ini. Nah,
di badan makalah itu, coba kembali ke definisi ini. Definisi yang tadi saya sebut tadi itu. Nah, Catatan kaki ya? di pengertian makalah. Menurut Tanjung, sebagaimana dikutip Dalman 2017, makalah adalah bla 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 kan. Nah, jadi buku yang saya punya itu bukunya Tanjung atau si Dalman ini sih? Bukunya bukan. Dalman. Karena ada tahun terbitnya di situ yaitu 2017. Nah, itu cara mengutip. Nah, buku yang saya punya itu Dalman. Si Dalman inilah yang mengutip si Tanjung. Jadi pengertian makalah di sini punyanya siapa nih? Tanjung kan, tapi di dalam buku si Dalman itu. Jadi Dalman yang mengutip. Jadi yang saya tulis di referensi di footnote apa? Dalman dong, karena yang saya punya referensinya si Dalman ini. Terus di Dalman. Apakah si Dalman itu harus mengatakan Dalman untuk bukunya gini. Nah, terus tahun cetaknya gini. Apakah kayak gitu? Ulang, Gurbi. Buku si Dalman sudah tahu. Iya, nggak usah disebut buku Tanjung Gurbi lagi. jangan emosi, Gurbi. Apakah dua-duanya disebut? Oh, Di footnote ditanyakan di footnote. Yang di footnote pasti. Siapa yang ditaruh? Yang selain Sasak gitu, Indonesia lah. Misalkan gini Pak. Iya. Saya kan di sini dibilang menurut Tanjung sebagaimana dikutip Dalman. ya. Nah, di sini kan apakah di dalam footnote-nya itu kita mengatakan ditulis di dalamnya punya bilang buku Dalman, terus tahun nama bukunya, terus tahun cetaknya atau gimana cara penulisannya gitu. Astagfirullahaladzim. Apakah kayak biasa? Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaannya ini ruwet banget. Bikin emosi. Jadi poin. Untuk Coba disederhanakan dulu. Di footnote itu gimana cara penulisan? Yang buku yang kita kutip itu. Iya, udah tadi. Itu kayak gitu caranya. Jadi buku yang saya punya itu yang saya kutip. Bukan kutipan yang ada di dalam buku yang dikutip. Nah, itu. Ini buku yang Ininya buku yang sudah bukan lah. Kan bukunya si Tanjung saya nggak punya. Nggak mungkin saya tulis Tanjung, nggak pernah saya baca itu. Nah, tapi si Dalman ini yang ngutip si Tanjung. Nah, jadi buktinya adalah si Dalman ini yang ngutip Tanjung. Nah, Dalman inilah buktinya gitu. Dia udah ngutip si Tanjung di bukunya. Kayak biasa lah kata itu. Iya. Di sana kayak buku di sana. Sama gitu prinsipnya. Iya. Beda-beda kutipan gitu. Iya, siap brother. Cuma mungkin maksud Zahid apakah bermasalah nanti ketika dianggap kutipan itu dia bukan kutipan tapi asli punya dia yang nulis. Karena kan pas di footer kita tulis langsung namanya. Dikiranya dia tidak ngutip, itu tulisan dia langsung. Kan ada di Tapi sebenarnya kalau dia rujuk ke buku kan bisa lihat kan kalau dia ngutip. ada keterangannya di atas. Itu menurut Tanjung. Jadi harus maroji yang antum pakai itu. Kutipannya terserah dari siapa, dari Firaun. Tapi yang maroji misalnya kitab ini, terserah kitab ini ngambil dari mana itu urusan dia. Nah kalau antum mau kutip tempat dia ngambil, harus antum lihat kitab aslinya. Dia ngambil itu. Iya. Satu aja mending ya. Iya. Tapi itu kan masalah antara muktamad dengan enggak muktamad. Misalnya maroji kitab ini, langsung saya ke maroji kitab yang di sini. Kalau masalah asannya kayak gitu ya. Tapi kalau masalah footnote sama daftar pustaka yang antum pakai, Iya. terserah dia ngambil dari mana gitu. Hadir paham. Hib. Nantilah tulisannya sama. Jadi nantilah. Ini soalnya masih di tasawurat nanti pas tasdiko. Nanti kan buku itu kan besar tasdik. Ada tulisan gitu. Besok nanti kita tasdik kok. Nanti sekarang nanti. disederhanakan nanti ini ya. Oke. Besok mungkin bawa contoh sendiri ya. Nah, gitu. Enggak insyaallah paham. Oh iya, ini belum juga cara penulisan yang berbahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan tinggal ditulis bahasa Inggris doang. Kalau bahasa Arab, apakah bahasa Arabnya atau Latin yang kita tulis? Nah, ternyata Latin. Termasuk di referensi tadi itu juga, di referensi, di catatan kaki juga. Jadi misalnya judulnya di sini Tajul
Arus al-hawi li tahdzibin nufus itu Arabnya nggak ditulis dengan huruf Arab, tapi dengan huruf Latin. Ini namanya kalau untuk belajar transliterasi. Jadi misalnya taj dalam bahasa Arab kan ta, alif dan jim. Itu ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi T A J. A-nya ada tulisan ini di atas. Itu nantilah di Ustaz Arya nanti tuh. Intinya kalau ada bahasa Arab dilatinkan. Kalau bahasa Inggris ditetapkan, bahasa Indonesia juga ditetapkan. Nah, terakhir, bagaimana mengasah kemampuan menulis makalah? Nah, ini penting karena kita lagi ini kan, proyek kita 1 tahun ke depan nulis makalah. Ada 2 dan ini klise banget sih. Sumpah. Ini semua orang berkata seperti ini tapi emang sulit untuk dipraktikkan. Yang pertama adalah rajin membaca makalah, jurnal, atau buku-buku non-fiksi. Jadi kan kita mau nulis makalah. Bagaimana saya mau tulis makalah? Ya saya baca makalah dulu. Karena kalau saya nulis makalah tanpa saya tahu makalah, ya tersesat di jalan dong kita ya kan. Nah jadi harus baca makalah dulu. Oh begini toh makalah yang baik. Di UIN Studia Islamika itu menulis makalahnya seperti ini loh. Jurnalnya seperti ini. Cara penyusunan kalimatnya seilmiah ini ternyata. Terus konsep yang ditawarkan atau kebaruan yang ditawarkan dalam suatu jurnal itu sangat bagus, sangat baru lah gitu. Nah, kita akan tahu setelah membaca makalah, jurnal atau buku-buku non-fiksi. Boleh nggak baca buku non-fiksi? Boleh. Iya boleh. Tapi untuk mengasah kemampuan menulis makalah, maka buku non-fiksi sangat dianjurkan. Boleh nggak marojina fiksi? Boleh kalau kita mengkaji memang itu banyak misalnya di jurnal bahasa misalnya kita nemuin feminisme dalam novelnya bla 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 misalnya itu kan kita kaji novel tuh pengkajiannya novel tapi masuk dalam jurnal yang ilmiah karena kita sedang mengkaji novelnya itu bukan novel yang kita tulis ya. Kalau novel yang kita tulis kan fiksi itu tulisan itu. Tapi kita sedang mengkaji novel itu. Kajian inilah yang ilmiah. Novel itu tetap fiksi. Ya. Yang kedua, setelah kita rajin membaca, cobalah untuk melatih diri menulis makalah. Ini yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan untuk minggu-minggu berikutnya. Yaitu dimulai dari menentukan tema, mencari masalah, mengumpulkan sumber, mengkaji, menulis dan mengedit. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat makalah BTW. Yang pertama adalah menentukan tema. Kita udah nentuin tema kemarin, yaitu perempuan, dan subtema juga masing-masing. Setelah menentukan subtema, mencari masalah. Nah, biasanya kita kan menghindari masalah. Nah, di makalah ini kita mencari masalah malah. Jadi masalah apa yang ada di subtema yang saya ini? Jadi misalnya politik kemarin dibahas oleh Nazril. Masalah yang dia kemukakan di makalahnya itu adalah apakah Islam mengakui demokrasi? Nah, itu poin penting yang dibahas oleh Nazril. Nah, itulah masalah yang akan dibahas di makalahnya Nazril itu. Nah, setelah ditemukan masalah, kumpulkanlah sumber. Nah, jadi kemarin saya di-chat oleh Renaldi misalnya dan lain sebagainya. Semangat banget untuk mencari referensi dari sekarang. Nah, itu kan keren banget kan? Nah, cobalah kita untuk juga baca-baca dari sekarang dan cari-cari referensi juga dari sekarang. Nah, setelah mengumpulkan sumber, juga setelah itu mengkaji. Yaitu mana yang akan didahulukan, kutipan mana nih? Apakah kutipannya Al-Maududi atau Hasan Al-Banna atau kayak gimana? Kalau mau mengkaji yang para ekstremis-ekstremis itu. Nah, setelah mengkaji, barulah menulis. Yaitu kerangkanya dulu. Misalnya pendahuluan. Kita kira-kira akan menulis apa di pendahuluan ini? Isi. Ada poin apa sajakah yang akan saya tulis di isi ini? Bisa teman-teman bagi menjadi 3 atau 4 poin. Misalnya, politik dan Islam. Saya ingin mengkaji pertama pengertian politik dan kaitannya dengan Islam. Dan sejarahnya kalau boleh. Nomor 1. Yang kedua, politik Islam masa kontemporer.
misalnya. Yang ketiga, politik menurut kaum militan yang ekstrim kayak Al-Maududi dan Hasan al-Banna itu. Yang terakhir menurut kaum moderat misalnya. Atau bisa juga yang terakhir Indonesia dan telaah apa gitu, intinya telaah politis lah mengenai sistem politik Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah kerangka yang akan kita tulis. Nah, setelah kerangka kita pikirkan di dalam otak, atau boleh juga ditulis di apa aja gitu. Nah, kita baru menulis semuanya. Badan makalah kita tulis semuanya. Nah, setelah menulis baru diedit. Ini final banget. Kalau udah diedit itu berarti udah hampir jadi. Baru setelah diedit, teman-teman udah ubah ke, tadi kan Microsoft Word kan, ubah ke PDF, baru share ke grup Al-Abrar Center. Seminggu sebelumnya ya? Iya. Enggak bisa baca. Atau minimal sehari atau 2 hari lah, biar kita bisa baca. 3 hari. Sehari lah. Perlu dirubah kayak sistemnya, Pak. Apa tuh? Mungkin kayak lebih jauh hari kayak Bang. Saya malah lebih setuju. Biar seminggu kan. Tapi teman-teman ini Biar kita bisa telisik gitu kan dari apa dari pustakanya itu benar enggak gini sebenarnya. Kan kadang juga teman-teman itu kalau mau terjemahan, ini terjemahan versi siapa, itu versinya dia atau versi dia siapa gitu. Yep. Kadang-kadang juga terjemahan dia kutip itu enggak sesuai gitu sama Yep. versi gitu. Itu biar kita bisa tahu gitu di sini gitu. Jadinya enggak ada alasan kita baru atau lama lah di sini gitu. Artinya besok di pembukaan pas apa pertama itu jangan ada alasan saya baru kemudian apa enggak ilmiah makalahnya gitu. Jadinya kan kayak 1 minggu aja sebelum dari udah dipublish di grup kalau boleh diterima sih. jadi tergantung kesepakatan aja sih. Jadi berhubung ini udah selesai, langsung aja kita bahas yang tadi itu. Cara ini makalah kita untuk awal bulan nanti. Sekian dulu, kita akan bertemu di minggu depan insya Allah untuk membedah makalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.